Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billahi, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Furqan yang insyaallah semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak bosan-bosan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan surganya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa berusaha istiqomah menegakkan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk kepada malam yang ke-10 di bulan Ramadan, bagi yang dulu puasanya dari hari Selasa, dan malam yang ke-9 bagi yang puasanya mulai hari Rabu. Maka mari yang tilawah Al-Qur'annya belum sampai juz 10 atau belum sampai juz 9, silahkan dikejar. Mari kita usahakan minimal khatam 30 juz satu kali di bulan Ramadan. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas akhlak kepada Allah yang bernama takwa. Kita akan melanjutkan akhlak kepada Allah yang kedua, yaitu judulnya adalah cinta dan ridho. Jamaah yang dimuliakan Allah, cinta merupakan salah satu rasa yang Allah titipkan di hati setiap manusia. Pasti setiap kita mencintai sesuatu, baik itu mencintai makhluknya yang bermacam-macam, baik itu unsur benda, unsur manusia, unsur hewan, unsur tumbuhan, atau mencintai yang berhak untuk setinggi-tingginya dicintai, yaitu Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 165 bahwa orang yang beriman, insyaallah kita di sini semuanya orang yang beriman, pasti mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan level cinta yang paling tinggi, mengalahkan cinta yang lain. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perlu kita renungi kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain tidak bukan karena orang yang beriman itu sadar bahwa Allah lah yang menciptakan segalanya, alam semesta, manusia di dalamnya, tumbuhan, hewan, dan Allah jugalah yang memelihara semua itu. Orang yang beriman sadar bahwa banyak dari hewan, dari tumbuhan itu disediakan, diciptakan oleh Allah untuk kita manusia. Nah, maka sebagai konsekuensi juga dari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Para nabi dan rasul. Ya, utamanya adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan dan juga meninggalkan apa-apa yang beliau larang. Nah, maka jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran juga selain tadi kita disebutkan bahwa harus mencintai Allah, disebutkan juga di dalam Al-Quran bahwa ada level cinta yang harus kita sadari. Setidaknya ada 3 level. Yang pertama adalah cinta yang paling tinggi, yang kedua adalah cinta pertengahan, yang ketiga adalah cinta yang paling rendah atau cinta yang paling hina. Ayatnya ada di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-24. Saya izin langsung baca artinya karena cukup panjang. Allah berfirman yang artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri,
keluarga dan harta kekayaan yang kita usahakan, serta perniagaan yang kita takut rugi dari berniaga itu, dan rumah-rumah yang kita tempati, itu lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga lebih dicintai daripada mencintai Rasulullah dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Maka di ayat At-Taubah ke-24 ini jamaah diberikan penegasan bahwa tadi orang tua, saudara, istri, harta, perniagaan, rumah, mobil, motor yang kita punya, kalau kita cinta kepada itu lebih dari cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, maka itu adalah penempatan cinta yang salah. Bahkan disebutkan oleh Dr. Haitham bin Haddad Al-Jawab di dalam bukunya Al-Mukhtasar bahwa wallah huwa wahdahu al-mustahiqqu limuntahal hubbi. Allah adalah satu-satunya zat yang paling berhak dijadikan sebagai puncak dari rasa cinta, mengalahkan cinta kepada keluarga, kepada harta benda, dan lain sebagainya. Maka sebagai penutup jamaah rahimakumullah, sudah 6 menit. Jadi ilustrasi yang bisa kita gambarkan bagaimana sih maksudnya mencintai Allah melebihi dari cinta kepada keluarga, cinta kepada harta. Yang pertama yang paling mencolok adalah kalau datang waktu sholat, kalau mendengar azan. Kita senang atau sedih kalau datang azan. Maka kalau orang yang cinta kepada Allah, ketika dia mendengar azan, dia senang, dia gembira. Kenapa? Karena ini adalah waktu berjumpa dengan orang yang dia cintai, dengan zat yang dia cintai. Karena di dalam rumus cinta tidak ada orang itu yang tidak senang dekat dengan zat atau orang atau benda yang dia cintai. Pasti pengennya berlama-lama, bahkan sedih kalau berpisah dengan yang dia cintai tersebut. Nah, maka kalau kita mendengar hayya 'alas shalah, kita tanya di dalam hati kita itu, kita senang apa sedih? Apa ngeluh? Lah udah azan lagi aja ini. Nah itu kalau masih mengeluh itu kita cintanya sama siapa berarti? Allah manggil kita untuk ketemu, tapi kita malah mengeluh. Tapi insya Allah saya yakin jamaah Al-Furqan tidak ada yang demikian. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya dalam berniaga. Jadi berniaga itu adalah perwujudan kita cinta kepada harta. Karena yang namanya berniaga yang dicari adalah keuntungan. Nah tapi apabila orang itu dalam berdagang tidak lagi mempedulikan halal dan haram, ya, dia menghalalkan segala cara untuk dapat untung, atau bahasa lainnya dia tidak mengindahkan lagi aturan Allah, ya, maka dia salah menempatkan rasa cintanya. Ya. Harusnya cinta harta itu ada di bawah dari cinta kepada Allah. Tapi karena dia menghalalkan segala cara, berarti dia menempatkan cinta kepada harta lebih tinggi daripada cinta kepada Allah. Nah itu menjadi cinta yang rendah akhirnya, salah. Dan contoh yang ketiga, yang terakhir adalah kalau kita mencintai nenek moyang kita misalnya, ada namanya adat istiadat atau tradisi. Maka kita sebagai orang yang beriman juga harus menyortir mana adat yang bagus, mana adat yang tidak bagus. Kalau ada adat yang terindikasi ada praktik syirik di dalamnya, harus kita hindari. Tidak usah khawatir dicemooh oleh tetangga, oleh saudara. Capek kita mencari validasi manusia, lebih baik mencari validasi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka lebih selamat di dunia sampai akhirat. Nah, ini contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana yang dimaksud dengan mencintai Allah melebihi cinta kita kepada keluarga, kepada harta benda, dan lain sebagainya. Dan sebagai penutup, ini penting juga disampaikan bahwa Allah itu cinta kepada orang-orang yang seperti ini di Al-Quran. Satu adalah orang yang ihsan. Dua, Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat. Tiga, Allah senantiasa cinta kepada orang yang bertakwa. Empat, Allah cinta kepada orang yang sabar. Lima, Allah cinta kepada orang yang tawakal. Enam, Allah cinta kepada orang yang berlaku adil. Dan 7, Allah cinta kepada orang yang bersih, wangi. Dan yang ke-10, Allah cinta kepada orang yang senantiasa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini sedikit
pembahasan tentang cinta dan ridho. Adapun ridho adalah kita senantiasa menerima segala keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berhak merencanakan, tapi Allah lah yang kemudian akhirnya memutuskan apa yang kita rencanakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih 3 menit. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.